Ini pertanyaan untuk orang-orang naat, ini juga pertanyaan untuk orang-orang yang merasa Wali Songo ini bersambung kepada Rasulullah. Coba kira-kira kitab ulama nasab yang mana yang menyebut satu saja dari nama Wali Songo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para teman-teman subscriber sekalian, para netizen yang budiman dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, kembali kita di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Nah, ini ada salah satu orang yang ya baru bangun tidur mungkin ya, atau kesiangan gitu ya. Karena baru-baru ini dia mengunggah di Facebook ya toh. Dia menampilkan videonya Kang Zaini, di mana video itu sudah lama berlalu dan sudah terjawab semua gitu kan. Nah, cuman video itu dia jadikan sebagai pertanyaan baru yang katanya sulit untuk dijawab gitu ya. Kita tonton dulu videonya. Baru setelah itu kita akan jawab semua apa yang ada di dalam video itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, misalnya ada kelompok yang merasa turunan dari Sunan Gunung Jati. Jelas kepada Kiai siapa? Maulana Hasanuddin. Jelas karena sudah menjadi catatan kesultanan. Jelas. Pertanyaannya, kalau tidak salah, Wali Songo itu mungkin abad ke-14, 15 atau seterusnya. Itu berarti sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Coba sebutkan di kitab ulama nasab yang mana yang menyebut nama Wali Songo itu bersambung kepada Rasulullah. Ini pertanyaan untuk orang-orang naat, ini juga pertanyaan untuk orang-orang yang merasa Wali Songo ini bersambung kepada Rasulullah. Coba kira-kira kitab ulama nasab yang mana yang menyebut satu saja dari nama Wali Songo? Kalau berdasarkan prasasti, berdasarkan manuskrip pribadi, katanya Kiai Imat kan kalau itu belum diakui oleh ulama nasab tidak punya kekuatan, kan begitu. Saya berpikirnya jangan-jangan kalau dipakai teorinya Kiai Imat itu, ditelaah semua harus disebut oleh ulama nasab, satu pun dari orang-orang itu tidak ada juga yang lolos sebagai dzurriyyah, sebagai orang yang bernasab ke Rasulullah. Kenapa? Karena tidak bisa. Tidak ditemukan kitabnya, harus per generasi. Misalnya Ubaidillah tidak tertulis, di bawahnya terus ada yang tertulis, tidak tertulis. Ya. Kalau prinsipnya harus tertulis semua, berarti per grade ini harus ada. Apa bisa ada orang ngaku keturunan Rasulullah terus dia mampu menjelaskan per nama itu ada disebut oleh ulama nasab? Apa ada yang bisa begitu? Mau nakobah manapun, kalau masih berpegang kepada catatan atau manuskrip pribadi tapi tidak disebut oleh ulama nasab, berarti kan tidak lolos. Standarnya Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena dia menyerang Ubaidillah itu karena tidak disebut oleh ulama nasab. Ya begitu ya, begitu. Jadi biar kamu paham, saya itu tidak suka berkubu dengan siapapun, tetapi ingin bersikap adil. Kamu sampaikan satu tesis yang memojokkan satu kelompok, kita uji tesis kamu ini relevan atau tidak. Jangan-jangan tesis kamu ini adalah saringan jagung yang mau kamu saring, saringan tepung, lubangnya kecil-kecil yang mau kamu saring jagung. Nggak ada yang lolos, Pak. Itu logika sederhana ya. Logika sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ya teman-teman. Seperti biasa, Kang Zaini ini emang pembawaannya menggebu-gebu gitu ya. Sehingga kalau orang tidak terbiasa mendengarkan channel beliau, seakan-akan Kang Zaini ini orang yang merasa dirinya itu paling wah dan selalu yang mendengar itu merasa menggurui. Tapi bagi orang yang terbiasa mengikuti channelnya, insya Allah nyaman kok. Jadi cuman begini ya, Kang Zaini itu bertanya, gitu. Kalau seumpamanya ya, metode-metode penetapan nasab itu seperti yang diajukan oleh Kiai Imat di dalam tesisnya, di dalam risetnya ya, maka tidak ada yang lolos gitu loh. Karena kata Kang Zaini ini ya, tidak akan ada yang mampu orang itu menyebut satu persatu nama leluhurnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Ya toh? Nah, kalau begitu semuanya gagal gitu loh. Nah, jadi tesis yang metode yang dibikin oleh Kiai Imat ini ya toh, itu seakan-akan gitu loh, seakan-akan saringan tepung untuk menggiling jagung, ya nggak akan lolos semuanya gitu loh. Nah, ini saya rasa Kang Zaini ini offset lagi gitu ya. Karena apa? Karena begini gitu.
Untuk menetapkan nasab, ya, syaratnya itu adalah syuhrah wal istifadah. Yang namanya syuhrah wal istifadah itu semua ulama nasab itu mencatat namanya, berkesinambungan sepanjang zaman sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i. Yang disebut dengan istifadah itu turun zaman. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau seumpamanya syuhrah dan istifadahnya itu diperselisihkan, maka kembali lagi seperti yang pernah saya jelaskan, ya. Ulama itu dalam 3 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu mengambil cara al-qiyafah untuk menetapkan nasab seseorang yang syuhrah dan istifadahnya itu dipertentangkan atau gagal dalam syuhrah wal istifadahnya. Nah, kembali kepada pernyataan Kang Zaini, kalau seumpamanya nih kaidah-kaidah yang dibangun oleh Kiai Imad ini itu diarahkan kepada Wali Songo, bagaimana? Nah, mungkin Kang Zaini ini ya kurang teliti mengikuti perkembangan dari awal sampai sekarang apa yang disampaikan narasi-narasinya oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Padahal Kiai Imad itu pada awal-awal polemik riset ini itu banyak YouTuber-YouTuber yang menampilkan ceramahnya Kiai Imad di acara haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau mengatakan begini, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu silsilahnya dipertentangkan oleh ulama nasab. Kenapa? Karena pada masanya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Nah, ini sama seperti Wali Songo. Wali Songo di masa hidupnya tidak pernah mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Gitu loh. Nah, sehingga yang ada itu adalah catatan-catatan keluarganya. Sebagaimana halnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat, di mana masa hidupnya nggak dikenal sebagai keturunan Nabi karena beliau tidak pernah mengaku sebagai keturunan Nabi, ya toh? Karena beliau lebih dikenal dengan keilmuannya, dengan kewaliannya, dan sibuk dengan berdakwah, gitu loh. Kemudian begitu beliau wafat, anak cucunya dan murid-muridnya membuat kitab manaqib yang di dalamnya berisi tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani dan nasabnya, silsilah nasabnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW melalui Sayyidina Hasan. Kemudian korelasinya dengan Wali Songo sama. Wali Songo itu mencatat, ya, silsilah nasabnya seperti halnya yang sering disampaikan oleh zuriyahnya Wali Songo itu seperti Sunan Giri. Sunan Giri itu perintahkan Kiai Suruki di hadapan Sunan Bonang dan di hadapan Sunan Kalijogo untuk menulis silsilah nasabnya. Dan di akhir beliau berkata, silsilah nasab ini tidak boleh diberikan, tidak boleh diajarkan, tidak boleh diberitahukan kepada keturunan-keturunannya Sunan Giri yang tidak bisa ngaji, tidak bisa menjaga sholat, dan tidak menjalankan syariat. Kenapa? Khawatir nasab ini akan dijadikan bangga-banggaan. Berbeda dengan orang yang bisa ngaji, rajin sholat, dan menjaga syariatnya. Sehingga ketika dia mengetahui nasabnya, itu akan menjadi motivasi dia untuk lebih mensolehkan dirinya. Nah, begitu. Nah, kembali lagi masalah tadi. Lalu bagaimana nih kalau ternyata silsilah nasab Wali Songo juga tidak satupun ulama-ulama nasab yang terkemuka tidak mencatat tentang silsilahnya Wali Songo? Ya sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang disampaikan oleh Kiai Imad, gitu loh. Keturunannya beliau, ya, itu melakukan tes DNA. Dan alhamdulillahnya terverifikasi sebagai bagian dari suku Quraisy min Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan kemudian mengerucut kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, gitu loh. Nah, sama seperti zuriyahnya Wali Songo. Kita sama-sama tahu, sering tampil di YouTube kan, baik dari berbagai macam channel itu, bahwasanya nih loh, zuriyahnya Wali Songo sudah tes DNA dan ternyata terkonfirmasi sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang dari Bani Hasan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada yang dari Bani Hasan ke Al-Idrisi, dan lain-lain sebagainya, gitu loh. Jadi itu jawabannya. Pertanyaan ini nggak sulit, sudah terjawab sebelum Kang Zaini menyampaikan pernyataan itu, sudah dijawab lebih dulu oleh pidatonya Kiai Imad, gitu loh ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau sampean mengikuti dari awal sampai sekarang, insya Allah sampean bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kesiangan seperti ini. Ini bukan ke Kang Zaininya ya, bukan, tapi ke Habsyi, channel Habsyi, akun Habsyi yang ada di Facebook, yang mengangkat channelnya Kang Zaini
untuk mempertanyakan ulang, bukan Kang Zaininya. Kalau Kang Zaininya sudah lama, sudah terjawab semua itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.